Assalamualaikum sob, welcome back. Nah, kali ini kita mau belajar ataupun sharing mengenai dunia jahit menjahit. Untuk pertemuan pertama ini kita bakal belajar ataupun sharing mengenai bagaimana sih cara ngukur pola baju gitu. Atau sebelum kita mau buat pola baju kan kita harus tahu dulu nih size ukuran baju yang mau kita buat itu berapaan gitu. Nah, di sini aku ukurnya itu pakai ini ya, meteran baju gini, meteran kain. Jadi bisa digulung-gulung gitu. Dan alat peraganya di sini, kebetulan aku nggak punya patung ataupun boneka di rumah ya. Jadi alat peraganya gini aja, gambar 2 dimensi gini aja. Oke, sebelumnya untuk alat ukur meteran ini, di sini tuh ada ini sob, ada dua apa ya dibilangnya dua satuan. Di sini tuh untuk satuan yang sentimeter dan yang dibaliknya ini ukuran yang satuannya inch. Ini terserah sobat aja memakai yang mana. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, ini jadi kita anggap ini sebagai diri kita ataupun orang lain ya sob. Nah, kalau aku tuh pertama kali yang bakal aku ukur itu adalah kita pakai yang warna merah. Oh ya sob, sebelumnya warna merah dan warna biru ini punya makna. Kalau yang warna merah itu untuk pola bagian depan, dan yang biru ini untuk pola bagian belakang. Nah, yang pertama itu aku harus nyari panjang bahu. Ini urutannya sebenarnya terserah aja ya sob, cuman aku biasanya pertama kali yang aku cari itu panjang bahu, atau kita singkat aja ya PB. Nah, panjang bahu itu kayak gini ngukurnya. Nih, jadi nolnya itu di sini. Kelihatan nggak ya? Satunya tuh di sini, nolnya di sini, satunya di sini, ini duanya, tiganya, 4, 5. Nah, jadi ukurnya itu gini. Kalau yang panjang bahu, dari ujung bahu ke pangkal leher gini. Ini sob. Oke, ini satu. Nah, kemudian yang kedua, aku akan nyari lingkar badan. Lingkar badan. Sebelumnya sorry ya sob kalau tulisannya agak jelek, kurang rapi, karena ini memang tulisan aku ya begini gitu. Yang penting bisa dibaca kan. Atau kita singkat ini ya, LB. Nah, lingkar badan itu sendiri nanti bagian yang paling lebar gitu dari badan kita. Nah, biasanya kan pada bagian mau wanita, mau pria, bisa bagian dada sini. Nah, ini dicari keliling, diukur keliling. Aku buat tanda gini aja ya sob, ini artinya keliling mencarinya. Ini 2. Nah, biasanya kalau untuk mencari yang ada kaitannya keliling-keliling, aku biasanya ngelebihin 2 cm. Jadi saat aku ngukur, misalnya seperti ini, atau mana ya, tahu ini nih, misalkan mau ngukur lebar lingkar badan gitu kan. Nah, ini kan harus kita lingkarin gini nih meterannya. Nah, nanti kan berhentinya ini. Misalkan, nah dia di 4 gitu. Nah, gini sob. Jadi 4. Nah, biasanya tuh aku lebihin 2 cm. Jadinya 6. Kalau sobat mau yang ukurannya ngepas,
Itu nggak perlu ditambahin 2 cm, tapi aku biasanya nambahin 2 cm supaya nggak ngetat-ngetat amat. Oke, yang kemudian yang ketiga, aku nyari lingkar pinggang. Atau kita singkat LP. Nah, lingkar pinggang itu ada di bagian pinggang atau di bagian lingkaran pusat. Ini keliling 3. Kemudian yang keempat, kita bakal nyari lingkar panggul. Lingkar panggul. Ini kita singkat LP. Nah, lingkar panggul itu ada di bawahnya pinggang ya sob. Ini juga keliling nomor 4. Kemudian yang kelima, kita nyari lebar dada. Atau kita singkat LD. Nah, untuk lebar dada ini kita ukur bagian depan. Ya, so 5. Nah, sebenarnya kalau ini relatif ya, karena tadi kan kita udah nyari lingkar badan tuh, kalau nggak mau nyari lebar dada apa juga. Kemudian yang keenam, kita nyari tinggi dada atau TD. Nah, tinggi dada itu dari sini sob, dari pertengahan bahu sampai ke dada. Ini nomor 6. Dan yang ketujuh, tinggi depan. Nah, untuk yang tinggi depan ini tuh dari kerah sampai kita maunya panjang baju yang kita buat tuh sampai mana gitu. Kalau kita mau sampai lutut, nanti dari kerah leher sampai lutut. Kalau mau sampai mata kaki, dari kerah leher sampai mata kaki. Nah, di sini kita buat aja sampai panggul. Dari kerah leher depan ya sampai panggul. Ini nomor 7. Kemudian yang 8, aku tuh nyari lebar pundak. Nah, lebar pundak itu ukurannya dari belakang. Kita pakai yang warna biru. Lebar pundak atau kita singkat LPDK. Nah, lebar pundak. Kemudian yang nomor 9-nya aku bakal nyari lebar punggung. Atau kita singkat LPG. Nah, lebar punggung itu bagian sini sob. Pangkal dari lengan kita atau bagian ini dimulai dari bahu. Ini bagian belakang ya sob. Belakang. Oke, nomor 9. Nah, yang 10-nya kita bakal cari panjang punggung. Panjang punggung. Nah, panjang punggung itu dimulai dari kerah belakang sampai kita mau panjang blusnya seberapa gitu. Nah, kalau tadi yang di depan itu nomor 7, nah kalau yang panjang punggung itu nomor 10. Biasanya kan kerah belakang tuh di sini ya sob, agak ke atas gitu. Di sini kita buat sama mau sampai panggul.
Oke, ini nomor 10. Nah, untuk yang nomor 11-nya aku mau cari lingkar leher. Lingkar leher atau LL. Nah, lingkar leher ini keliling di bagian leher. Ini kalau mau buat ini ya sob, apa tuh namanya, kalau yang mau pakai kera, pakai kancing gitu, yang dia keranya sampai sini. Ini nomor 11. Oke, yang nomor 12 kita mau cari panjang leher. Panjang leher, astagfirullah. Panjang lengan. Atau kita singkat PL. Nah, untuk panjang lengan ini sendiri, kita mau buat modelnya gimana gitu. Kalau mau buat dia tangan pendek, itu kan biasanya sampai bagian siku gitu kan. Nah, dimulai nanti dari bahu atas sampai siku gitu. Kalau kita mau buat dia tangan panjang atau tangan 3/4 gitu kan, ya dari bahu sampai pertengahan siku dan pergelangan tangan gitu. Nah, untuk ini kita buat contohnya tangan pendek ke sini. Ini nomor 12. And then 13 kita mau nyari lingkar ketiak. Atau LK. Nah, lingkar ketiak itu bagian sini ya sob, keliling ketiak. Nomor 13. Kemudian yang nomor 14, kita mau nyari besar lengan. Atau BL. Nah, besar lengan itu dari tangan kita ini, bagian yang paling gede itu biasanya bagian sini ya sob, yang ada ototnya. Nah, ini keliling juga cara nyarinya. Besar lengan. Nomor 14. Kemudian yang nomor 15, kita mau cari lingkar siku. Atau LS. Nah, lingkar siku tuh bagian siku sini keliling. Kemudian yang nomor 16. Nah, nomor 16 ini kalau kita mau buat tangan panjang ya sob, besar ujung lengan atau BUL. Nah, besar ujung lengan ini berarti dia ada di ujung lengan gitu. Nah, ini kalau sobat mau buat kayak kemeja, kayak kaos gitu kan, ini juga keliling ini, yang kaos atau kemeja tangan panjang. Ini nomor 16. Tapi kalau sobat mau buat yang kayak model tangan yang kembang trompet gitu kan, nah ini bisa dilebihin nanti kelilingnya jadi lebih gede. Kemudian yang nomor 17 kita mau cari panjang tangan atau PT. Nah, panjang tangan itu dari bahu, dari ujung atau pangkal bahu gini kan, sampai pergelangan lengan atau sampai bagian besar lengan. Ini kalau mau tangan panjang. Sama sih yang kayak tadi aku bilang nih, yang nomor 12 ini. Kalau di tangan pendek, panjang lengan gitu kan. Kalau dia mau tangan panjang, panjang tangan. Kemudian yang nomor 18, panjang baju. Atau PP. Nah, panjang baju ini konsepnya sama dengan yang nomor 7 dan nomor 10 tadi. Cuman kita bilang panjang baju itu supaya lebih detail aja gitu sob.
dimulai dari sini nyarinya. Tapi sebenarnya relatif ya kalau kita mau buat bajunya yang kayak baju yang bagian sini tuh terbuka, nanti sampai di atas dada, sampai pusat tertutup gitu. Nah, berarti itu namanya panjang bajunya ya bagian daerah yang tertutup doang gitu. Nah, kali ini kita mau buat yang dari sini aja. Sama kayak nomor 7. Ini dimulainya dari bagian kera sampai kita mau buat misalkan gamis sampai mata kaki berarti. Oke. Ini nomor 18, panjang baju. Kemudian kita mau nyari yang terakhir yaitu panjang rok. Ini sama seperti misalnya kita mau buat gamis gitu kan. Nanti polanya bisa aja kita buat terpisah. Pertama kita buat pola baju, kemudian habis itu kita buat roknya, nanti kita sambungin gitu sob. Nah, panjang rok ini dimulai dari sini, dari pinggang sampai mata kaki. Kalau sobat mau buatnya yang baju rok pendek, berarti bisa sampai lutut, dari pinggang sampai lutut. Nah, kalau mau buat rok mini untuk di rumah, berarti dari pinggang sampai paha, atau terserah sobat mau sampai mana gitu. Karena ini relatif. Ya, jadi ini dia bagaimana cara mengukur badan untuk membuat pola baju nantinya. Nah, ini kita sharing ya sob, kalau sobat sekalian ada tambahan atau ada kritikan atau ada yang salah dari penyampaian, aku mohon maaf dan tolong klarifikasi di bagian kolom komentar supaya kita bisa diskusi bersama-sama. Oke sob, terima kasih, see you. Wassalamualaikum.